Yo, welcome back to my channel. Oke teman-teman, jadi gue akan membahas satu produk yang akan gue pasang di Samsung Galaxy M31 gue. Ini adalah produk memori, yaitu micro SD dari SanDisk berukuran atau berkapasitas 128 GB dan sudah A1. Jadi ada beberapa perbedaan antara biasa kelas 6, kelas 8, seingat gue ada kelas 10, lalu ada A1, A2 dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya. Mungkin nanti bakalan gue bikin video khususnya untuk membahas itu. Dan setelah video ini pun, setelah video gue unpacking ini, gue bakalan membahas mengenai kenapa kapasitas memori yang kita dapat, yang kita lihat di smartphone kita ataupun di PC ataupun di laptop kita tidak sesuai dengan yang tertulis. Contoh ya, gue banyak banget lihat ada komentar mereka beli yang 64 GB, mereka dapatnya cuma 59, sekian gitu ya. Itu ada penjelasannya sebenarnya gampang banget. Nanti bakalan gue bahas di video gue setelah ini gitu ya. Oke teman-teman, sekarang langsung aja gue bakalan unpacking produk ini, yaitu micro SD SanDisk 128 GB A1. Oke teman-teman, sekarang bakalan langsung gue unpacking aja nih micro SD dari SanDisk berukuran 128 GB, dia A1 ya. Jadi seperti yang gue bilang, gue sudah cukup lama menggunakan SanDisk dan backgroundnya itu adalah produk-produk SanDisk yang sudah gue pakai, entah untuk smartphone gue yang lain, entah untuk DSLR gue, action cam gue, dan ada flash disk juga gitu ya. Cuma gue ada beberapa packaging yang entah gue simpen di mana, jadi ya udah segini aja lah ya. Oke, langsung aja gue buka. Ini memang dari tokonya agak ringkih sih ya, maksudnya cuma diamplopin gini doang. Oke, ini adalah produknya. Itu ada hologram asli dari Astrindo. Jadi siapa namanya? Si SanDisk ini memiliki 5 distributor resmi untuk mendistribusikan produk SanDisk di Indonesia. Gue agak lupa juga sih. Dia ada yang ini Astrindo gitu ya, IC, Datascript, Perdana, sama ada satu lagi gue lupa. Buat kalian yang ingat boleh kalian boleh kalian masukin di kolom komentar gitu ya. Tapi yang gue ingat ada 4 itu, dan yang paling sering gue dapetin tuh ini ada Datascript, ini Datascript juga, ini Astrindo, dan ini Datascript. Dan yang ini terakhir yang baru gue beli, ini Datascript, ini Astrindo ya. Oke, ini kelihatan Astrindo. Sekarang kita langsung buka aja. Gue biasanya ngikutin dari sini sih. Oke. Ini dia salah menempatkan posisi garisnya, jadi gue tambahin lagi. Oke, jadi kalau misalnya posisinya benar, ini udah bisa kebuka ya. Nah kayak gitu, tinggal kita keluarin aja dan pastikan plastiknya itu masih segel. Ups, kopek aja deh. Oke, ini adalah SanDisk Ultra 128 GB A1 micro SD XC 1 gitu ya. Oke, ini bakalan langsung gue pasang aja di smartphone gue. Oke, harus pas. Gue pernah punya kejadian masukin gini nggak pas, akhirnya patah SIM tray-nya. Oke, udah. Gue saranin sebelum kalian masukin micro SD atau copot micro SD kalian matiin dulu gitu ya, biar lebih aman aja sih menurut gue. Oke, sekarang kita tungguin aja sampai dia nyala.
Oke, dia sudah nyala. On starting. Nah, gue mau nunjukin ke kalian untuk produk SanDisk, entah SanDisk OTG, microSD dan lain sebagainya, kalian bisa menginstal aplikasi Memory Zone dari SanDisk ini ke Android kalian ya. Gue nggak tahu kalau di iPhone, iOS ada apa enggak. Oke, jadi ini adalah memori internal gua tuh ya, 111,8 GB, dan ini microSD yang baru aja gua masukin. Oke, ini seperti yang kalian lihat ya, ini kan tertulis kapasitasnya 119,1 GB. Bukan berarti si SanDisk ini nipu, atau tokonya nipu, atau produk ini palsu dan lain sebagainya. Itu nggak kayak gitu. Penjelasannya bakal gua bikin videonya setelah ini. Jadi kalian subscribe ke channel gua, stay tune dan tungguin notifikasi kalau gua udah upload penjelasan mengenai kenapa sih memori kita itu kapasitasnya tidak sesuai dengan yang tertulis gitu ya. Oke. Jadi gitu aja sih. Ini udah jelas, ini bisa kalian bisa menggunakan aplikasi ini untuk berbagai hal. Gue nggak akan menjelaskannya sekarang, mungkin di lain waktu ya. Oke teman-teman, jadi gue udah unpacking dan gue udah pasang juga micro SD dari SanDisk, yaitu SanDisk Ultra 128 GB. Dia memiliki kecepatan up to 100 MB per second. Jadi yang menurut gue cukup lah ya untuk smartphone gue. Even untuk 4K, kayaknya sih untuk 4K masih cukup aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang lebih cepat, ada lagi yang sudah A2 ya. Harganya sih beda. Untuk yang 128 GB ini gue beli sekitar 250. Untuk yang A2 nya itu dengan kapasitas yang sama sekitar 370.000. Oke teman-teman, jadi gue udah unpacking dan udah gue pasang juga ke smartphone gue. So teman-teman, itu tadi adalah video yang gue buat pada saat gue unpacking dan gue memasangkan microSD SanDisk 128 GB A1 ini. Jadi kalian kalau misalnya ngerasa butuh atau pengen juga punya microSD yang sebesar ini gitu ya, terus pengen kalian pasang di smartphone kalian ataupun misalnya tab atau action cam kalian. Tapi kalau action cam sih gue lebih menyarankan untuk yang SanDisk Ultra Pro atau SanDisk Extreme Pro ya, seingat gue, antara yang warna emas atau yang warna hitam untuk action cam kalian, khususnya action cam yang sudah 4K. Kalau untuk smartphone sih menurut gue yang ini cukup, A1 cukup. Ini harganya gue beli sekitar 250.000 aja, sudah 128 GB. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli yang sama di toko yang sama dengan gua gitu ya, kalian bisa klik link yang gua cantumin di bagian deskripsi video ini. Karena kalian akan diarahkan ke toko hijau dan kalian udah masuk ke halaman si penjual SanDisk Ultra ini. Jadi tempat gua membeli tuh di situ. Kalian kalau udah punya akun, udah login, tinggal klik buy, terus transaksi, tinggal tunggu barangnya nyampe di rumah kalian ya, atau di kantor atau dimanapun gitu ya. Oke teman-teman, jadi setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menjadi lebih tahu mengenai SanDisk Ultra 128 GB A1 ini, yaitu microSD yang gue pasangkan di smartphone gue. And now you know more.